Halo sahabat belajar, bertemu kembali bersama saya di channel Mustafa SRG. Sahabat belajar, di sini kita akan selalu menginformasikan informasi terkait CPNS dan P3K 2023. Nah, saat ini kita akan menginformasikan yang bagaimana saat ini sedang di tahap seleksi administrasi. Sangat banyak pelamar CPNS maupun P3K 2023 yang gagal seleksi. Dan ini penyebabnya. Simak video ini dari awal sampai selesai. Dikutip dari cpn.com, banyak pelamar P3K 2023 gagal seleksi administrasi. Terungkap penyebabnya ternyata. Dan P3K 2023 yang masuknya jumlah pelamar CPNS 2023 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat alias TMS sehingga gagal di tahap seleksi administrasi lumayan banyak. Dan statistik BKN per 12 Oktober 2023 menyebutkan total jumlah pendaftar CPNS 2023 dan P3K mencapai 2.409.882 dengan perincian sebagai berikut. Jumlah pelamar formasi CPNS sebanyak 945.404 orang. Jumlah pelamar P3K 2023 terdiri atas: yang pertama, jumlah pendaftar P3K guru sebanyak 439.020 orang. Kedua, jumlah pendaftar P3K tenaga kesehatan sebanyak 388.145 orang. Jumlah pendaftar P3K tenaga teknis sebanyak 637.313 orang. Dari grafis yang ditampilkan dalam rilis resmi Panselnas CASN 2023 pada Kamis 12 bulan 10, tampak jumlah pendaftar CPNS 2023 dan P3K 2023 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat alias TMS cukup besar. Yang kemudian diambil contoh untuk pelamar CPNS 2023 yang sudah submit 945.404, memenuhi syarat atau MS 380.140, tidak memenuhi syarat atau TMS 120.369. Posisi per 12 Oktober itu jumlah pelamar CPNS 2023 yang belum diverifikasi sebanyak 444.897. Pelamar P3K Guru 2023 yang sudah submit 439.020, memenuhi syarat atau MS 344.055, tidak memenuhi syarat atau TMS 21.386, belum diverifikasi 73.579. Begitu juga pelamar P3K teknis dan P3K nakes. Jumlah pelamar yang dinyatakan TMS lumayan banyak. Total hingga 12 Oktober dari jumlah pendaftar CPNS 2023 dan P3K 2023 yang mencapai 2.409.882, sebanyak 309.007 diantaranya masuk kategori TMS. Sekali lagi, data per 12 Oktober itu hanya sebagai gambaran awal karena saat itu masih banyak yang belum diverifikasi. Proses verifikasi ini bagian dari tahapan seleksi administrasi yang sesuai jadwal yang telah ditentukan, berlangsung hingga 14 Oktober 2023. Namun hingga saat ini Panselnas belum merilis data secara nasional berapa persisnya jumlah pelamar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Saat ini seleksi CPNS 2023 dan P3K 2023 sudah masuk tahapan pengumuman hasil seleksi administrasi mulai 15 hingga 18 Oktober 2023. Setelah pengumuman hasil seleksi administrasi yang diumumkan 15 Oktober 2023, disusul masa sanggah dan jawab sanggah yang berlangsung hingga 23 Oktober. Artinya, setelah sudah selesai hasil seleksi administrasi sudah ada di format ataupun di portal SSCN pelamar, sudah bisa langsung disanggah. Nah, kita informasikan untuk cara menyanggah akan lebih diperhatikan lagi, akan kita informasikan di channel ini nanti. Dan yang bisa menyanggah yaitu yang berkas-berkas kurang jelas dan bukan kesalahan. Penyebab gagal seleksi administrasi P3K 2023. Apa saja penyebab pelamar P3K 2023 gagal seleksi administrasi?
Kasus di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat tampaknya bisa sebagai gambaran umum. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Kapuas Hulu mencatat 659 pelamar P3K 2003 dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi dari total 2.985 pelamar. Jika yang berkeberatan atau pengumuman hasil seleksi administrasi masih ada masa sanggah, kata Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian Data dan Kinerja ASN pada BKPSDM Kapuas Hulu, Sagita Risman, kepada Antara di Putusi Bau Kapuas Hulu. Sagita Risman menjelaskan rata-rata pelamar P3K 2003 di daerahnya yang tidak lolos seleksi administrasi itu dikarenakan syarat masa pengalaman kerja belum cukup 2 tahun. Ada juga yang mengunggah ijazah transkrip bukan yang asli dan beberapa kekeliruan dokumen pendukung yang tidak sesuai ketentuan. Sagita Risman mengatakan panitia seleksi daerah masih memberikan kesempatan untuk masa sanggah bagi yang keberatan atau pengumuman seleksi administrasi P3K. Sanggahan bisa disampaikan melalui akun SSCSN yang masing-masing sesuai jadwal pada 19 sampai dengan 21 Oktober 2023, katanya. Berdasarkan sanggahan peserta, panitia seleksi daerah akan mempelajari kembali apakah pelamar tersebut diterima sanggahannya sehingga status menjadi MS atau ditolak sehingga tetap tidak memenuhi persyaratan. Bisa jadi juga terjadi yang tadinya status memenuhi syarat berubah menjadi tidak memenuhi syarat jika terdapat peserta yang tidak memenuhi syarat dalam evaluasi di masa sanggah, katanya. Jumlah pelamar P3K 2003 di Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 2.985 orang. Sedangkan formasi penerimaan P3K di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 1.910, terdiri dari guru 986 orang, kesehatan 690 orang, dan teknis sebanyak 234 orang. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen pernah mengatakan bahwa masa sanggah bukan kesempatan memperbaiki berkas atau data yang salah input oleh pelamar, tetapi kesempatan untuk menyatakan bahwa data yang diinput sudah benar, tetapi ada yang terlewat oleh verifikator instansi mengingat banyaknya pelamar yang mendaftar. Nah, bagi sahabat semua yang telah diizinkan untuk menyanggah ataupun yang tidak memenuhi syarat, artinya di sini kesempatan untuk memberikan komentar kepada verifikator bahwasanya yang sudah diupload sudah benar. Nah, tapi dengan syarat jika kita mengupload ulang berkas ataupun bahwasanya yang pertama sudah salah upload kemudian kita perbaiki di masa sanggahan itu, itulah yang tidak akan lolos dari verifikator. Jadi untuk sanggahan ini artinya kesalahan dari verifikator yang kita perjelas ulang, bukan kesalahan kita yang akan kita perbaiki. Nah, untuk itu sahabat semua agar lebih berhati-hati untuk menyanggah, jangan sampai sahabat semua sudah benar dalam untuk mengomentari atau memperjelas kesalahan dari verifikator yang nantinya menjadi kesalahan fatal buat sahabat pelamar. Baik sahabat semua, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Salam sahabat belajar, salam sukses.